Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis rasio. Rasio merupakan suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Rasio digunakan sebagai pembanding agar penganalisis dapat menyimpulkan apakah rasio-rasio tersebut menunjukkan kondisi yang menguntungkan atau tidak di perusahaan tersebut. Adapun manfaat rasio keuangan untuk investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Tentunya investor di sini mengharapkan pembayaran dividen dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah sebagai acuan dalam menganalisa kondisi kinerja suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi keuangan, seperti kondisi mikro, makro, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Kemudian, adapun manfaat analisis rasio keuangan secara umum, yaitu sebagai alat kinerja untuk menilai kinerja prestasi perusahaan. Kemudian sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Tentunya analisis rasio untuk tahun ini bisa untuk perencanaan tahun ke depan, bagaimana strategi perusahaan dan tujuan perusahaan berikutnya. Kemudian yang ketiga, alat untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Tentu ya, sebelum membuat perencanaan, kita evaluasi dulu untuk kondisi perusahaan yang tahun sebelumnya. Yang keempat, bermanfaat bagi kreditor untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Yang kelima, dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Di sini ada keunggulan rasio keuangan. Yang pertama merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Tentunya ini lebih mudah karena sifatnya angka. Dan angka-angka pada rasio keuangan ini punya maknanya tersendiri. Yang kedua merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Dan ini sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi atau yang biasa disebut Z-score. Lalu menstandarisasi size perusahaan atau ukuran perusahaan. Kemudian lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Kemudian lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Jadi, keunggulan analisis rasio keuangan ini garis besarnya adalah untuk melihat keadaan perusahaan atau kondisi perusahaan. Jadi tinggal melihat angkanya saja dengan makna-makna angkanya tersebut, kemudian dari angka tersebut bisa melihat evaluasi perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun yang bersangkutan. Jadi kita bisa mengevaluasi keadaannya agar lebih baik. Kemudian dilakukan perencanaan. Selanjutnya setelah perencanaan, prediksi yang akan datang seperti apa. Adapun alternatif penentuan rasio standar berdasarkan pertama, tentunya catatan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tahun-tahun yang telah lampau. Yang kedua, rasio perusahaan lain menjadi pesaing lebih maju dan berhasil. Tentunya kita melihat perusahaan yang sejenis, apakah perusahaan sejenis ini perkembangannya lebih baik daripada perusahaan yang kita analisis. Nah, yang ketiga, data laporan keuangan yang dibudgetkan atau goal ratio. Yang keempat, rasio industri di mana perusahaan tersebut masuk sebagai anggotanya. Di sini jelas masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan rasio standar, yaitu banyaknya perbedaan. Dari perbedaan letak geografis,
perbedaan pemilikan aktiva tetap, tingkat harga yang tercermin dalam pos-pos aktiva tidak lancar, umur harta kekayaan, banyaknya jenis barang yang diproduksi, tingkat kapasitas pabrik, penilaian persediaan, lalu kebijakan pembelian bahan dasar, lalu kebijakan penentuan tingkat persediaan, kebijakan penjualan barang dagang, pemilihan saluran pemasaran, banyak sedikitnya hutang jangka panjang, kebijakan pembayaran dividen, dan perbedaan dalam sistem akuntansi dan prosedur akuntansi. Tentunya perusahaan satu dengan perusahaan lainnya ini tentu berbeda, jadi banyak sekali perbedaan. Meskipun kita melihat perusahaan-perusahaan sejenis, tapi kebijakannya beda. Kemudian cara menganalisis rasio keuangan di sini ada 3, yaitu analisa horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu. Tujuannya agar dapat dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kemudian analisa vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lainnya yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, the DuPont, berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan antara ROI, asset turnover, dan profit margin. Jadi DuPont analisis ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis tersebut. Kemudian cara-cara menentukan rasio standar. Yang pertama, mengumpulkan data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang diperbandingkan, lalu menghitung angka-angka rasio yang dipilih dari tiap-tiap perusahaan dalam industri, menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai dengan terendah, menghapus rasio yang ekstrim, kemudian menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan mediannya. Di sini ada pengelompokan rasio. Yang pertama, berdasarkan sumber datanya ada balance sheet rasio, yaitu ada rasio lancar, rasio tunai, rasio modal sendiri dengan total aktiva, rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang, dan lain-lain. Yang kedua, income statement rasio, ada rasio laba bruto dengan penjualan neto, rasio laba dengan penjualan neto, lalu operating rasio. Kemudian yang ketiga, rasio antar laporan, rasio penjualan neto dengan aktiva usaha, rasio penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Yang ketiga, rasio harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata. Kemudian berdasarkan tujuan pihak penganalisis, ada dari sisi kreditur jangka pendek, yaitu melihat tingkat likuiditas perusahaan atau melihat jumlah aktiva lancar yang dimilikinya. Yang kedua, kreditur jangka panjang, yaitu mempunyai alat-alat likuid dalam jangka pendek atau tingkat likuiditas, kemudian tingkat profitabilitasnya. Yang ketiga, pemegang saham, tingkat likuiditas, profitabilitas, dan kebijakan perusahaan yang mempengaruhi harga saham di pasaran. Jadi kita bisa melihat tujuan dari pihak-pihak penganalisis dari mana saja yang harus dilihat dari analisis rasio tersebut. Menurut Hampton, ada 3 kategori rasio keuangan. Ada rasio likuiditas yang tadi, yang bertujuan untuk menguji kecukupan dana, solvensi perusahaan, dan kemampuan membayar kewajiban yang harus dipenuhinya. Rasio lancar ini, rasio tunai, perputaran piutang, dan perputaran persediaan merupakan contoh-contoh rasio likuiditas. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya margin keuntungan atau profit margin, gross profit margin, operating asset turnover, return on investment, dan return on equity. Adapun rasio pemilikan yang berkaitan
langsung atau tidak langsung dengan keuntungan dan likuiditas. Di sini tujuannya adalah untuk membantu pemilik saham untuk mengevaluasi aktivitas dan kebijakan perusahaan yang berpengaruh terhadap harga saham di pasaran. Contohnya yaitu earning per share, book value per share, capital structure ratio, dan rasio dividen. Tapi menurut Weston and Birmingham, ini dibagi menjadi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Kurang lebihnya hampir sama, hanya pembagian jenisnya saja. Lalu ada rasio pertumbuhan, rasio valuasi. Kemudian rasio menurut Kennedy and McMullen, ada rasio modal kerja, di sini rasio current ratio yang umumnya digunakan yaitu adalah yang disebut banker ratio. Current ratio yaitu current asset dibagi current liabilitas. Jika current rasionya 3:1 atau 300%, artinya setiap Rp1 utang jangka pendek dijamin dengan Rp3 aktiva lancar. Nah, di sini standarnya adalah current ratio 200% untuk perusahaan industri atau perusahaan komersial dianggap memuaskan. Namun, jika current rasionya 100% untuk perusahaan jasa dikatakan sudah mencukupi. Perbandingan untuk mencerminkan kemampuan pengembalian utang merupakan inti dari rasio modal kerja. Current rasio yang tinggi menunjukkan adanya uang kas yang berlebihan dibandingkan dengan tingkat kebutuhan. Tentunya ini bisa dilihat dari rumusnya, yaitu current asset dibagi current liabilitas. Artinya ada aset yang terlalu banyak yang harusnya bisa digunakan untuk operasional. Lalu adanya unsur aktiva lancar yang rendah likuiditasnya, seperti persediaan yang berlebihan. Nah, di sini persediaan yang berlebihan juga tidak boleh. Kemudian di sisi kreditur, baik dari sisi pemegang saham, kurang menguntungkan karena aktiva lancarnya tidak dimanfaatkan dengan efektif. Kemudian apabila current rasio rendah, maka lebih riskan, tetapi menunjukkan bahwa manajemen telah mengoperasikan aktiva lancar secara efektif. Namun saldo kas dibuat minimum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perputaran piutang dan persediaan maksimum. Jadi current rasio yang tinggi sekali tidak boleh, kemudian current rasio yang rendah sekali tidak boleh. Di sini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis current ratio yaitu distribusi dari pos-pos aktiva lancar, data tren aktiva lancar, dan hutang jangka pendek untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun. Kemudian syarat kredit yang diberikan oleh kreditor dan untuk pelanggan. Yang keempat, nilai sekarang atau nilai pasar atau nilai ganti dari barang dagangan dan tingkat pengumpulan piutang. Kemungkinan adanya perubahan nilai aktiva lancar, lalu perubahan persediaan dalam hubungan dengan volume penjualan sekarang dan yang akan datang, lalu besar kecilnya kebutuhan modal kerja untuk tahun mendatang, besar kecilnya jumlah kas, dan surat-surat berharga dalam hubungannya dengan kebutuhan modal kerja, kredit rating perusahaan pada umumnya, lalu besar kecilnya piutang dalam hubungannya dengan volume penjualan dan jenis perusahaan. Nah, di sini ada contoh laporan keuangan untuk PT Cici. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun 2005 modal kerjanya bisa dilihat dari total aktiva dikurang total utang jangka pendek. Kemudian current rasionya berapa sih? Current rasionya adalah dari aktiva lancar dibagi utang jangka pendek. Di sini bisa dilihat dari trennya. Kita melihat dari 2005 ini kita akui sebagai 100% ya. Agar bisa melihat
tahun-tahun selanjutnya, apakah ini menurun atau naik. Di sini aktiva lancarnya yaitu di tahun 2006, 2007 ini cenderung naik. Sampai dengan 2010 cenderung naik. Kemudian untuk utang jangka pendeknya ini cenderung turun dari 100% sampai dengan 88%. Lalu modal kerjanya juga ini bisa dikatakan naik. Kemudian untuk current ratio-nya juga naik. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek pada 31 Desember 2010 lebih baik daripada 31 Desember 2005. Lalu selama jangka waktu tersebut modal kerja meningkat dari 607 juta menjadi 952,6 juta rupiah dan current ratio meningkat dari 215% menjadi 305%. Lalu adapun posisi kas termasuk surat-surat berharga menunjukkan perbaikan dari 31 Desember 2005 berjumlah 36%, dari total utang jangka pendek selanjutnya menjadi 55% pada 31 Desember 2010. Kemudian selain current ratio, ada juga yang namanya quick ratio atau asset test ratio atau liquidity ratio. Ini hampir sama, namun bedanya persediaan tidak ikut diperhitungkan karena dipandang memerlukan waktu relatif lama untuk realisasi menjadi uang dan tidak ada kepastian apakah bisa terjual atau tidak. Jadi ini quick ratio dilihat dari kas, piutang, dan surat-surat berharga aja. Persediaannya tidak diikut sertakan untuk dihitung karena persediaan menjadi kas ini perlu tahap-tahap berikutnya. Misalnya persediaannya harus dijual terlebih dahulu, tapi dijual pun tidak langsung menjadi uang, tapi biasanya dijadikan piutang terlebih dahulu. Lalu setelah piutang baru kas. Jadi perputarannya agak panjang. Lalu jika quick ratio 100% maka dianggap sudah menunjukkan kondisi keuangan jangka pendek yang baik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu tingkat likuiditas dari piutang. Lalu dalam beberapa kasus ternyata persediaan lebih liquid dari piutang dan pencairannya persediaan mendatangkan keuntungan untuk meningkatkan modal kerja. Tapi di sini di quick ratio ini lebih diperhitungkan bahwa hanya kas, piutang, dan surat-surat berharga saja yang lebih lancar atau yang lebih cepat untuk dijadikan uang. Nah, bagaimana jika quick ratio ini di bawah 100%? Artinya perusahaan dipandang kurang bisa dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada contoh yang kedua yaitu mengenai quick ratio. Quick ratio didapat dari quick asset tadi dibagi dengan total hutang jangka pendek. Di sini bisa kita lihat bahwa quick asset melebihi utang jangka pendek kecuali tanggal 31 Desember 2007 ya. Kemudian quick ratio memperlihatkan perbaikan kecuali pada 31 Desember 2007 dari 136 menjadi 181% pada 31 Desember 2010. Semakin kuat quick ratio selama periode tersebut disebabkan karena pengaruh meningkatnya kas dan surat-surat berharga
Lalu piutang mula-mulanya menurun, tetapi kemudian meningkat. Sebaiknya total utang jangka pendek terus-menerus menurun mulai dari tahun 2006. Lalu adapun receivable turnover, yaitu rata-rata lamanya pengumpulan piutang yang dapat ditentukan dengan membagi 365 hari. Tingkat perputaran dapat dihitung dengan membagi nilai penjualan kredit neto dengan piutang rata-rata atau nilai akhir piutang. Perputaran piutang semakin tinggi, berarti semakin baik karena modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk piutang akan semakin rendah. Naik turunnya perputaran piutang dipengaruhi oleh perubahan penjualan dan perubahan piutang. Perputaran piutang akan turun jika penjualan turun, tapi piutang meningkat. Artinya di sini penjualannya turun, namun piutang dalam pembayarannya ini terus meningkat dan tidak dibayar oleh customer. Kemudian turunnya piutang tidak sebanyak turunnya penjualan. Naiknya penjualan tidak sebanyak naiknya piutang, penjualan turun tetapi piutang tetap. Piutang naik tetapi penjualan tetap. Perubahan receivable turnover dari tahun ke tahun merupakan refleksi dari variasi kebijakan pemberian kredit atau variasi tingkat kemampuan dalam pengumpulan piutang. Artinya ini lebih ke kebijakan manajemen bagaimana mengelola piutang. Di sini ada contoh. Kita lihat bahwa nilai piutang rata-rata ini adalah nilai piutang bersih awal tahun ditambah akhir tahun dibagi dengan 2. Lalu tingkat perputaran piutang adalah 4,66 kali. Lalu untuk tahun selanjutnya adalah 3,58 kali. Artinya semakin tinggi perputaran piutangnya berarti piutangnya tersebut dapat dilunasi oleh customer dan tidak ada kredit macet atau mengurangi kredit macet untuk piutang. Kemudian rata-rata penjualan per harinya adalah Rp9.041 dan Rp7.808. Rata-rata lamanya pengumpulan piutang 78 hari. Nah, ini artinya semakin kecil rata-rata lama pengumpulan piutang dan semakin baik karena piutang tersebut dapat dilunasi oleh customer lebih baik. Artinya dalam 78 hari ini piutang dapat dilunasi. Di sini juga ada tabel selanjutnya. Nah, di sini kita analisa bahwa kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam 1 tahun cenderung membaik, yaitu 3 kali berputar pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 4,87 kali pada tahun 2009. Begitu halnya dengan periode rata-rata yang diperlukan untuk pengumpulan piutang. Pada tahun 2005, piutang terkumpul rata-rata 4 bulan atau 122 hari sekali. Dan pada 2010 menjadi lebih pendek, hanya 75 hari atau 2,5 bulan saja. Ini bisa dilihat dari umur piutangnya ya. Semakin cepat, harinya semakin baik. Kemudian ada inventory turnover, yaitu menunjukkan berapa kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali selama satu periode akuntansi. Dasar yang menjadi perbandingan inventory turnover dari tahun ke tahun yaitu adanya perbedaan dalam metode penilaian persediaan akhir, yaitu ada LIFO, FIFO, dan average di sini. Namun untuk LIFO sudah tidak digunakan. Lalu ada strategi pemasaran dan pengawasan tingkat persediaan. Di sini rendahnya tingkat inventory turnover disebabkan oleh over investment dalam persediaan. Jadi terlalu banyak persediaan yang ada di perusahaan.
Berikut bisa dilihat bahwa perputaran persediaan barang dagang adalah 5,3 kali. Kemudian untuk tahun selanjutnya adalah 3,6 kali. Artinya ketika perputaran persediaan dagangnya ini lebih cepat dalam setahun, berarti persediaan yang ada ini terus berputar dengan adanya penjualan. Kemudian rata-rata waktu persediaan barang baru terjual yaitu 69 hari. Untuk tahun selanjutnya juga 69 hari. Artinya tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Di sini ada contoh lagi. Perputaran persediaan berasal dari harga pokok penjualan dibagi persediaan akhir, kemudian umur persediaan, yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk umur persediaan semakin cepat harinya berarti semakin baik. Di sini dari 2015 ada 111 hari, kemudian untuk 2010-nya ini 88 hari. Berarti umur persediaannya lebih cepat untuk berputar karena adanya tingkat penjualan yang naik. Persediaan pada perusahaan industri yaitu persediaan bahan dasar, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Tingkat perputaran bahan dasar dihitung dengan membagi jumlah bahan dasar yang digunakan selama periode itu dengan persediaan bahan dasar rata-rata. Tingkat perputaran dan proses produksi dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi selama satu periode dengan rata-rata persediaan barang dalam proses produksi. Tingkat perputaran persediaan barang jadi dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan barang jadi. Biasanya untuk perusahaan manufaktur ini hanya bisa kita lihat untuk perputaran persediaan barang jadi. Namun untuk di manajemen pada perusahaan tersebut kita bisa melihat perputaran persediaan bahan dasar dan barang dalam prosesnya. Di sini ada contoh PT JB untuk harga pokok produksinya. Biasanya untuk perusahaan ini jarang sekali memperlihatkan harga pokok produksinya atau laporan harga pokok produksinya. Hanya harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Berikut analisa perputaran persediaan bahan dasar. Di sini kita bisa melihat 6,35 kali setiap tahun. Jika dihubungkan dengan jumlah hari per tahun menunjukkan angka waktu tersimpan bahan dasar di gudangnya adalah 58 hari. Kemudian perputaran persediaan barang dalam prosesnya adalah 21,14. Di sini bahan dasar diproses dalam pabrik sekitar 18 hari. Lalu adapun barang jadi rata-rata baru dapat terjual setelah tersimpan dalam gudang selama 24